Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mau merenungkan Keluaran 2 ayat 23 sampai 24. Sebelum kami merenungkan, kami mengambil saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Bapa yang di surga yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Padamulah ya Bapa yang di surga, kami berseru dan berdoa di pagi hari ini. Bentar lagi kami akan beribadah padamu. Tuhan, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami senantiasa menyanyi puji-pujian bagimu, menyembah Engkau dengan hati yang benar, perbuatan benar dan pikiran benar. Ya Aba, ya Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami hendak memuji Engkau yang maha besar, maha tinggi, maha agung, maha segala-galanya. Engkau berfirman semuanya jadi. Engkau adalah Tuhan Allah yang maha kudus, kudus, kudus. Padamulah ya Bapa yang di surga, kami berseru, mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus di pagi hari ini. Berkatilah kami di sepanjang pagi hari ini Tuhan. Berkatilah kesehatan kami, berkatilah ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang kami sembah dengan hati yang benar, perbuatan benar, dan pikiran benar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa di pagi hari ini. Amin. Keluaran 23 sampai 24 ya. Saya bacakan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru karena perbudakan itu, dan teriakan mereka meminta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar rintihan mereka, lalu Ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Isa dan Yakub. Ya, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berseru dan berdoa dan mengucap syukur setiap hari ya kepada Bapa yang di surga yang kita kasihi dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita dan akal budi kita. Ya, kitab Keluaran dibuka dengan pemeriaan hidup tentang penindasan terhadap orang Israel oleh Firaun yang baru, yang tidak mengenal Yusuf bangsa Mesir, memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, berbagai-bagai pekerjaan di padang. Keluaran 1 ayat 14. Penindasan berlangsung selama 430 tahun. Tapi mereka berseru kepada Allah agar dibebaskan, dan Dia ingat akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah sedang menyiapkan seorang pembebas. Ya, kita mengucap syukur kepada Allah Bapa yang di surga, karena Dia sudah membebaskan kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, untuk menembus dosa kita, ya, mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita yang sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan Allah kita, marilah kita setiap hari mengucap syukur, berdoa kepadanya, berseru kepadanya.
Ya, karena hidup kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus kita, marilah kita menghidupkan firman-Nya yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sebagai kanak-kanak, Musa hampir ditenggelamkan di Sungai Nil. Dia dibebaskan oleh ibu kandungnya dan kemudian oleh putri Firaun. Kita hanya bisa membayangkan pertentangan antara budaya Mesir dan budaya Ibrani dalam dirinya, namun dia tidak pernah kehilangan kesadaran akan jati diri sebagai orang Ibrani maupun kepedulian atas penderitaan bangsanya, hingga suatu saat dia mengambil keputusan yang merugikan dan berani karena iman. Setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada yang sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ibrani 11 ayat 24 sampai 25, ya. Coba saya bacakan. Karena iman, setelah dewasa Musa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, meskipun cinta kepada bangsanya dan tekadnya mereka patut dikagumi. Dia tidak main hakim sendiri. Dia membunuh orang Mesir, memukul seorang Ibrani, dan keesokan harinya dia mencoba memenggahi dua orang Ibrani yang sedang berkelahi, ya. Campur tangan tidak dihargai. Tindakannya ternyata diketahui orang dan dia harus melarikan diri ke tanah Median, ya, semenanjung Sinai, dan menunggu selama 40 tahun. Dia harus belajar mengetahui bahwa kehendak Allah hanya oleh dijalankan sesuai cara Allah sendiri. Marilah kita menunggu, ya, janji Tuhan kita Yesus Kristus pada kita. Semasa kita di dalam dunia ini, hidupkanlah firman-Nya yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengucap syukur kepada Bapa yang di surga, berdoa, ya, berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, menanti dengan sabar janji Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Selamat beribadah semuanya. Shalom. Amin.